بدعة كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, hari ini kita bisa memulai kajian lagi. Semoga kajian kita Allah berikan keistiqomahan di dalam menuntut ilmu. Ya. Semoga Allah mudahkan kita semua di dalam menuntut ilmu agama. Karena di antara tanda-tanda kebaikan seseorang, yakni yang Allah berikan kebaikan bagi dirinya, adalah Allah fahamkan dia dengan agama. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang dikehendaki kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu jika Allah menghendaki kebaikan pada seorang hamba, maka yufaqihu fid din, Allah akan faqihkan dia, Allah akan pahamkan dia tentang agamanya. Ini wajib atas kita untuk mempelajari perkara-perkara yang menjadi kewajiban kita di dalam menegakkan agama kita. Di antaranya salat. Ya, di antaranya adalah salat. Itu. Nah, kemarin kita sudah bahas tentang apa terakhir itu? Kaitan dengan salat, azan dan iqamah. Kemudian juga bahas tentang udhiyah. Kemudian juga bahas tentang salat Id. Ya, banyak tuh faedah ilmu yang harus dipahami pada pembahasan yang telah lalu. Kita masuk pada hari ini adalah pembahasan fi syurutis shalah, yakni syarat-syarat di dalam salat, syarat-syaratnya salat. Syarat adalah segala sesuatu yang tidak akan tegak kecuali dengan perkara itu, tetapi dia bukan bagian dari perkara itu. Itu syarat. Contohnya seperti tumbuh-tumbuhan. Tumbuh-tumbuhan tidak akan tumbuh kecuali dengan hujan, tapi hujan bukan bagian dari tumbuh-tumbuhan, tanaman. Tapi tanpa hujan nggak mungkin bisa ada tumbuhan, gitu. Nggak mungkin orang tanpa hujan ada tumbuh, pasti harus ada air dulu. Tapi dia bukan bagian dari tanaman itu. Tuh, sederhananya seperti itu syarat. Syarat terjadi atau dikerjakan, dipenuhi sebelum melakukan amalan tersebut. Syaratnya harus terpenuhi amalan tersebut. Yani sebelum melakukan amalan tersebut, dia harus sudah mengerjakan syarat-syaratnya. Gitu, ya. Sedangkan rukun dikerjakan ketika melakukan amalan tersebut. Seperti sholat ada rukun-rukunnya, dari takbir itu rukun. Ya, itu rukun. Tapi syarat dilakukan sebelum melakukan amalan tersebut. Seperti kemarin kita bahas syarat-syaratnya azan dan iqamah. Apa dari Islam, kalau gitu, ya kan? Itu kan harus ada sebelum orang mengumandangkan azan, balik berakal, gitu. Ya kan? Kalau nggak ada ininya, biarpun dia azan, kalau orang kafir dia tidak sah. Gitu. Demikian juga dalam masalah sholat, maka syarat-syarat ini dibagi dua. Ada syarat-syarat sah, ada syarat-syarat wajib. Yang dibahas dalam kitab fikih syarat sahnya sholat. Syarat wajib sudah sebelumnya. Syarat wajib itu sama, Islam,
balik, berakal. Biasanya begitu, 3. Islam, balik, berakal. Itu syarat wajib. Yang dibahas dalam fikih mazhab Syafi'i dan juga fikih yang lain adalah syarat sahnya itu kalau orang memenuhi melaksanakan syarat-syarat itu maka sah salatnya. Tapi kalau dia tidak memenuhi syarat-syarat tersebut maka tidak sah salatnya. Ya, ini perlu dipahami oleh kita. Gitu. Nah, yang masuk dalam salat ini salat apa? Salat 5 waktu. Salat 5 waktu. Itu subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Ya, ini harus kita pahami. Kemudian syarat yang pertama, ya, kalau di dalam fikih mazhab Syafi'i itu ada 4 syarat sahnya salat. Ada 4 syarat sahnya salat. Yang pertama adalah at-thaharah, suci atau bersih. Ya, suci atau bersih. Thaharah. Taharah suci atau bersih dari 2 hadas. Hadas kecil dan juga hadas besar. Suci dari hadas kecil dan juga hadas besar. Ya, ini perhatikan. Ya. Kemudian dibagi kalau dalam mazhab Syafi'i, yang pertama adalah taharatul jism minal hadas. Ini tadi bersihnya jasad tubuh dari hadas. Ini terkait kalau orang kencing, orang hubungan suami istri harus bersih. Kalau dia habis buang air besar, buang air kecil harus berwudu. Kalau dia habis hubungan atau mimpi atau haid maka harus mandi, kan gitu, junub. Ya, itu dari sisi tubuhnya harus bersih dari hadas-hadas tersebut. La tasihhu salatahu sawa'un kana al-hadas al-asghar, yaitu tidak sah salatnya kalau tidak suci dari hadas-hadas ini. Mau hadas kecil apalagi hadas besar, maka dia harus suci dari hadas ini. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Muslim, la tuqbalu salata bighairi tahur. Tidak diterima salat ya tanpa bersuci. Ya, tidak diterima salat kamu tanpa bersuci. Nah, suci itu mencakup hadas besar dan hadas kecil. Ini sudah kita bahas ya, hadas besar dan hadas kecil. Yang kedua, taharatul badani minan najasa. Itu suci badan. Tadi kan badan dari hadas. Ya. Kalau sekarang suci badannya dari terkena najis. Jadi badan kita nggak boleh kena najis. Nggak boleh kena najis seperti dijilat anjing tangan kita misalnya. Nggak boleh. Atau misalnya dikencingin sama anak kecil ya yang sudah makan, atau anak perempuan kencing di bawah kita misalnya ya, itu kena najis badan kita, maka dia harus suci dari najis, yakni badannya nggak boleh terkena najis. Biasanya kalau orang sudah mandi ya sudah bersih begitu. Tapi maksudnya di sini adalah dari sisi badannya itu 2, suci dari hadas, suci dari najis. Ini dibedakan. Ya, kalau najis itu dari luar, kalau hadas itu dari diri kita. Dari luar, kita memegang yang najis,
gitu ya, atau dikencingin, ya macam-macam lah. Gitu. Ini penting, ya. Maka wajib bagi seseorang untuk suci atau bersih dari najis. Baru najis itu kemarin kita sudah bahas ada 3 bagian. Kalau pada mazhab Syafi'i ada najis mukhaffafah, ada najis mutawassithah, ada najis mughallazah. Yang berat itu najis mughallazah. Kalau paling banyak mutawassithah seperti kencing anak. Najis mutawassithah dan dia harus dibersihkan. Gitu. Ya. Mana dalilnya? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ya dalam hadis yang diriwayatkan oleh al-Imam Al-Bukhari ya fil ladzaini yu'adzibani fi qabrihima, itu ketika Nabi melewati salah seorang kuburan ya, 2 kuburan. Salah satunya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, amma ahaduhuma fakana la yastabri'u minal bawl. Adapun salah satunya yaitu diazab di dalam kubur, dia tidak membersihkan dirinya dari kencing. Berarti ini apa? Berarti menunjukkan kencing manusia itu najis. Dan itu ijma ulama sepakat. Kencing manusia itu najis. Nanti pengecualiannya hanya pada anak laki-laki yang belum makan apapun. Itu hanya dipercikan. Gitu. Ya, menunjukkan diazabnya seseorang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam karena tidak beristinja, tidak membersihkan dirinya setelah buang air kecil. Dari sini diambil faedah kenapa diazab oleh Allah, karena nanti sholatnya tidak sah, karena dia terkena pada bajunya, terkena pada badannya kan gitu. Sehingga najisnya selalu melekat pada badannya dan itu menghalangi terpenuhinya syarat sahnya sholat. Ya, ini harus dipahami, harus benar-benar diterapkan. Tidak boleh kencing sembarangan. Ya, nggak boleh kencing sembarangan, apalagi sampai nggak dicebok. Gitu. Ya. Kemudian tahara yang kedua, yang ketiga adalah taharatus sababu, ya, taharatus sababi minan najasah, yaitu bersihnya pakaian dari najis. Tadi dari badan, sekarang pakaian yang ia pakai untuk menegakkan sholat hendaklah bersih dari najis, termasuk juga kencing itu. Ya. Jangan sampai pakaiannya dikencingin anak-anak atau kena kencingnya dia juga, kan gitu, ya. Atau terkena najis yang lain, ya, kotoran binatang misalnya, ya. Nah, itu benar-benar harus dijaga agar pakaiannya tidak terkena najis. Sebagaimana Allah berfirman dalam surah Al-Muddathir, wa thiyabaka fatahhir, dan pakaianmu fatahhir, maka bersihkan, sucikan. Menunjukkan ketika seseorang ingin beribadah kepada Allah, hendaklah pakaiannya dibersihkan. Begitu, dibersihkan. Ya. Sehingga dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Khawlah bintu Yasar atat Nabiya sallallahu alaihi wasallam. Berarti Khawlah binti Yasar datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqalat, ia berkata, ya Rasulullah, innahu laysa li illa thawbun wahid. Ini awal-awal pada zaman Nabi, awal-awal
Islam belum banyak pengikutnya, maka miskin pengikutnya, umatnya miskin. Ya Rasulullah, kata salah seorang sahabiyah, ya, Khawla binti Yasab, saya nggak punya baju kecuali cuma satu. Bayangkan nggak punya baju kecuali cuma satu. Wa ana wahaidun fihi, dan juga saya pakai ketika haid. Jadi baju itu dipakai juga ketika haid. Begitu. Fakaifa asna, bagaimana hukumnya gitu kata Nabi. Kata apa Khawla, bagaimana apa yang saya lakukan kalau pakaian saya nanti terkena haid? Berarti darah haid itu najis. Berarti kalau kena baju tidak sah. Darah haid ini biasanya perempuan, hati-hati. Ini darah haid, ya. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza tahurti," jika engkau telah suci, faghsilhi thumma shalla alaihi. Gitu. Jika engkau telah suci, maka mandilah, kemudian salatlah atasnya. Gitu. Salatlah atasnya. Ya. Kemudian dalam riwayat yang lain, dalam hadis yang lain, bagaimana kalau darah haid terkena pakaian? Maka kata Nabi SAW, tahussuhu, yaitu dikerok. Kalau udah kering, dikerok. Misalnya kena di sini, dikerok dulu, baru disiram sama air, digosok-gosok, baru dibilas dengan air. Dibilas dengan air. Maka yang masih ada sisanya dimaafkan, kata Nabi SAW. Maka sholatlah dengan baju. Itu kalau tidak didapati baju lain. Jadi pada awal-awal Islam, kaum muslimin benar sangat miskin. Ketika Allah bukakan peperangan, kan gitu, ghanimah banyak dapat, maka setiap kaum muslimin mempunyai macam-macam baju. Ada baju khusus untuk haid. Jadi kalau dia haid, bajunya tersendiri, nggak dicampur ketika suci. Begitu. Karena dulu kan belum ada pembalut. Kalau dulu tuh biasanya pakai kain. Kain itu menyambung dengan baju. Gitu. Jadi kalau bajunya cuma satu ya susah kan gitu. Kena darah juga. Kalau darahnya banyak gimana? Kan apa? Maka kata Nabi, dikerok dia, kemudian digosok. Kalau sekarang gosok pakai sabun gitu ya, pakai sabun, pakai rinso gitu kan, baru dibilas lagi, baru pakai. Itu setelah kering, bukan pakai basah-basah gitu ya. Kemudian pakai, maka tidak berdosa baginya. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan orang kalau mau laksanakan sholat, bajunya pun harus suci dari najis. Suci dari najis. Ya. Gitu. Ini penting ya untuk kita pahami ya. Jelas nggak nih? Yang terakhir pada rukun apa syarat sahnya salat yaitu at-taharatul makani 'alan najasa, 'anil najasa. Tahara yaitu bersih dari tempat yang dia buat salat dari najis. Bersih dari tempat yang ia buat salat dari najis. Maksudnya gimana? Maksudnya seukuran dia tempat salatnya. Jadi berdiri dia misalnya sampai tempat sujudnya itu bersih. Tapi kalau di sebelah kanannya ada najis, sebelah kirinya ada najis, maka dimaafkan. Jadi batas minimalnya bersihnya tempatnya itu di mana dia berdiri dan dia duduk serta sujud tidak ada najis. Jadi seukuran satu saf, ya kan? Seukuran satu orang berdiri saja. Maka di belakangnya, di samping kiri kanannya, di depannya kalau terdapat najis, misalnya di sampingnya ada yang kencing bocah, kan bisa saja, ya kan? Apalagi kalau di rumah misalnya. Ya kan? Selagi tidak terkena kita tetap selesaikan sholat. Ya, selagi tidak terkena kita sampai ke tempat sujud kita, maka sholatnya sah. Berarti kalau dia sholat
di atas tempat yang bahkan kata para ulama kalau dia tidak ada tempat kemudian di situ ada najis selagi dia tidak tersentuh langsung dengan najisnya misalnya ada kencing atau buang air besar ini manusia masih bocah SD misalnya kelas 1 TK itu kan udah najis juga ya kan buang air besar sembarangan gitu. Maka kalau nggak ada tempat lagi kata para ulama tutup dengan karpet misalnya sholat di atasnya yang penting nggak langsung mana itu nggak apa-apa kalau tidak ada tempat lain sampai begitunya para ulama memerincinya yes. Kalau tidak ada tempat lain maka boleh tapi kalau masih ada ya tentu lebih bagus makanya di sebagian tempat atau di rumah-rumah biasanya ada bahasa kita ruang steril tempat sholat ya kan gitu biasanya tempat sholat kalau rumahnya besar enak begitu kalau rumahnya cuma sepetak sekamar ya sudah ya harus dibersihkan dulu gitu cek dulu jangan sampai ngompol kencing di situ kan gitu ya. Dari sini kita bisa ambil faedah seseorang ketika ingin menegakkan sholat dia harus suci dari hadas besar, hadas kecil. Kemudian dia juga harus suci dari najis, baik najis yang ada pada badannya yang melekat, seperti kencing tadi, atau buang air besar juga ceboknya nggak bersih misalnya, ya kan? Ya. Atau suci dari baju, dari najis, jangan sampai najisnya terkena bajunya. Atau juga suci dari tempat sholatnya itu menunjukkan diatur dengan sedemikian rinci dalam beribadah artinya gak asal-asalan orang sholat nah, kalau orang sholat datang ke masjid kencing misalnya di pinggir jalan kena celana gitu ya kan dia nggak cebok lagi ya tentu tidak sah kecuali mungkin di tengah darurat di tengah hutan misalnya tapi kebiasaan kita saya dapati kadang-kadang orang kencing sembarangan tapi sholat tapi dia ngaji makanya kata Nabi SAW di antara azab yang paling banyak didapati di alam kubur di alam barzakh adalah apa? Karena tidak bersihnya kencing itu ceboknya nggak bersih mengakibatkan ibadah yang lain tidak sah gitu akhirnya sholat mah sholat sebab kalau orang meninggalkan sholat kan kufur sholat tetap tetapi tidak terpenuhi syarat sahnya ya kalau orang nggak paham tentang ini repot ya jadi kalau orang hadas besar nggak ngerti sholat iya nggak sah mau kata sholat 1000 rakaat sampai bersih dulu. Dan di situ pentingnya kita memahami syariat, hukum-hukum Islam. Ya. Kemudian syarat yang kedua adalah al-ilmu bidukhuli al-waqti, yaitu kita mengetahui masuknya waktu sholat. Mengetahui masuknya waktu salat. Innamal mu'minuna kitaban mawquta. Firman Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya inna salata kanat al mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya salat itu atas orang-orang mukmin telah ditentukan waktunya. Berarti seseorang harus benar-benar mengerti kapan masuk waktu sholat. Kalau pada mazhab Syafi'i ada sekitar 3 cara. Mazhab Syafi'i ini dalam kitab Fiqhul Manhaj. Cara yang pertama al-ilmu al-yaqin, yang yakin. Maksudnya yakin berdasarkan nas. Secara hisia, matahari terbenam dia lihat langsung. Udah terbenam waktu maghrib. Megah mendung kemerah-merahan di cakrawala sudah hilang. Dia lihat sendiri masuk waktu isya. Kan gitu.
Kemudian matahari tergelincir di atas kepala kita, masuk waktu zuhur. Itu dia lihat saja. Itu cara yang pertama. Tapi nggak semuanya orang bisa ngerti ini, karena dia butuh pengetahuan tentang masuk waktu sholat itu kapan, gitu. Ya, kapan? Subuh mulai terbitnya fajar. Fajar bukan terbitnya matahari yang lain. Ya, terbit fajar itu kemerah-merahannya. Fajar nanti ada dua, ada fajar kazib, ada fajar shadiq. Gitu. Nggak semua orang ngerti, apalagi kalau di Jakarta banyak gedung-gedung, gimana lihatnya? Kan gitu, ya. Zuhur nanti waktu pas matahari di atas kepala kita, kemudian bergeser sekitar 10 menit, baru masuk waktu zawal, masuk waktu zuhur. Nggak boleh sholat pas di atas matahari, nggak boleh. Kalau bahasanya bayangannya pas di bawah kita, atau bayangannya bergeser sedikit. Waktu asar nanti bayangannya dengan bendanya 2 kali panjangnya, yaitu benda dengan bayangannya panjangnya 2 kali daripada bendanya. Itu masuk waktu asar. Nah, kalau nggak ngerti ini, maka cara yang kedua al-ijtihad, yaitu dia dengan zon, dia sangka-sangka dengan yakin. Misalnya pada maghrib mau isya nih, kita biasa ngaji misalnya sejaman, itu biasanya saya kalau baca surat Yasin sampai selesai pas isya. Misalnya di kampung atau di perjalanan atau di hutan, di gunung, nggak kedengeran suara azan. Biasanya sudah masuk nih kalau saya baca Yasin nih, gitu. Maka ini boleh dia sholat tegakkan. Gitu. Ya zonnya dia zon kuat, dia sangka. Kebiasaannya apa? Gitu. Ya. Kemudian cara yang ketiga taklid. Nah, ini yang paling banyak di kita. Cara yang ketiga adalah taklid. Taklid itu maksudnya kita mengikuti ilmu astronomi yang dibuat oleh ulama falakiyah. Namanya taklid. Tapi yang menetapkan dia itu adalah ulama-ulama falakiyah. Jadi dia menghitung peredaran matahari. Jadi sholat itu diatur dengan sebabnya pergerakan matahari. Itu namanya taklid. Cara yang paling simpel. Kalau nggak ngerti al-yakin, nggak ngerti ijtihad, nggak paham, maka minimalnya taklid. Ya ini, Pak, untuk sholat kapan Pak? Nah, lihat aja, tinggal kurang berapa. Sahkah itu? Sah. Tidak ada masalah. Bahkan pada zaman Nabi, Abdullah bin Maktum muazin Nabi, kalau matanya buta, nggak tahu masuk waktu sholat bagaimana. Jadi kalau masuk waktu sholat dikasih tahu, sudah masuk waktu subuh aja. Ada yang kasih tahu. Gitu. Artinya orang buta boleh juga azan meskipun dia nggak tahu masuk waktu sholat. Tapi kalau tadi pada mazhab Syafi'i ini penting, kalau al-ilmu al-yakin ini biasanya terkait dengan diri kita dalam kondisi lagi safar, gitu ya. Atau misalnya di kapal, kita nggak tahu di kapal, gitu ya. Kan nggak ada. Gitu. Atau kita tinggal yang di pegunungan, kampungnya masuk ke pelosok, yang mungkin harus lewatin hutan sampai seharian, gitu. Kita bingung nih kalau nggak tahu yang al-yakin ini. Masuk waktu zuhur kapan, waktu asar kapan, waktu maghrib kan gitu. Harus tahu, harus belajar. Tapi kalau yang di kota ya sederhananya ya ini jadwal abadi, ya kan? Dan semua masjid sekarang dipakai seperti ini. Kalau dulu pakai apa tuh tulisan ya sini, pakai manual. Ya kan diputar sini. Kalau sekarang sudah digital, gitu. Sama isinya juga sama seperti itu. Ya. Jadi 3 tahapan untuk mengetahui masuknya waktu sholat. Yang pertama dengan yakin dia lihat sendiri. Yang kedua dengan ijtihad dia menyangka, menduga-duga dengan yakin, bukan dugaan yang marju, bukan dugaan yang lemah, dia yakin kebiasaan dia begitu. Yang ketiganya taklid.
taklid di sini bukan maksudnya taklid yang tercela ya, bukan maksudnya. Taklid itu ada dua. Kalau dalam masalah agama, taklid itu tidak boleh. Lawannya taklid namanya ittiba. Ittiba mengikuti nas, mengikuti dalil. Taklid dia mengikuti orang. Taklid itu kalau bahasa sederhana gitu tuh, sapi dicocok hidungnya, ditarik kemana aja dia mau, sini, ditaruh ke jurang juga mau. Itu namanya taklid. Dia mengikuti orang tanpa dalil. Itu yang dicela. Makanya saya sering bilang dalam agama Islam kita itu tegak di atas dalil, di atas Quran dan Sunnah yang dijelaskan oleh para ulama, yang dikumpulkan di antaranya seperti Imam Mazhab, Imam Abu Hanifah, ya kan? Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad. Begitu. Tidak boleh kita taklid. Kecuali orang awam taklid kepada orang yang berilmu, itu dia bertanya, Ustaz saya mau nanya, itu taklidnya orang dijelaskan dengan ini. Nah, itu boleh. Tapi kalau dia mengikuti dalil, mengikuti orang tanpa dalil, nggak boleh. Ikut sama, oh rame-rame, ayo, nggak boleh begitu. Jangan ikut. Kita harus tahu dulu dalilnya apa. Adakah para ulama yang memerintahkan begitu? Stop. Jangan ikut-ikutan. Itu namanya taklid. Itu yang tercela. Ya, tidak boleh. Gitu. Jelas nggak ini? Ya. Kemudian apa hukum orang yang sholat di luar waktunya, atau sebelum waktunya dia sholat, setelah keluar waktunya dia sholat, maka tidak sah. Sebelum waktunya dia sholat tidak sah. Harus ulang lagi sholatnya. Kalau sudah keluar waktunya dirinci. Kalau dia keluar waktunya karena uzur, maka nggak ada masalah. Ketiduran, kan gitu, ya kan, kecapean, kelelahan, ya, karena uzur syar'i, sakit misalnya, ya kan, dia sampai terlewat waktunya, maka yang seperti ini tetap tidak ada masalah. Yang keluar waktunya disengaja itu yang berdosa. Itu yang berdosa. Kemarin kita sudah pernah bahas tentang masalah ini, ya. Jadi mau sebelum waktu sholat atau di luar waktu sholat, dia harus ulang lagi. Berarti kalau setelah keluar waktu sholat apa namanya? Qadha. Ini sudah dibahas nih. Pernah nih saya bahas nih, pernah nggak? Qadha itu ada dua pendapat, gitu. Gimana kalau nggak pernah sholat selama 10 tahun? 4 mazhab wajib mengqadha sholatnya 5 waktu dalam sehari. Wah, pusing. Gitu, ya. Jadi tidak sah orang sholat sebelum masuk waktunya. Adapun kalau di luar waktunya, kalau dia tertidur, terlupa, kecapean gitu ya, karena uzur, maka sah sholatnya meskipun sudah lewat waktunya. Jelas nggak ini? Ya. Kemudian yang ketiga, yaitu menutup aurat. Ada syarat sahnya sholat, menutup aurat. Aurat itu apa? Ada yang tahu nggak? Aurat itu apa? Bagian tubuh yang tidak boleh terlihat oleh orang. Betul. Bagian tubuh yang tidak boleh terlihat, yaitu diharamkan dilihat oleh orang lain. Ya, gitu. Kullu ma yajibu satrahu aw yuhramu nazara ilaihi. Setiap anggota tubuh yang wajib ditutupi atau yang haram dilihat kepadanya, itu orang lain haram melihatnya. Ya, haram melihatnya. Kemudian batasan aurat bagi laki-laki antara pusarnya dalam sholat, antara pusar dan lutut. Antara pusar dan lutut. Bisa masuk nggak itu mobil?
Bisa. Ya. Gitu. Saya ulangi, aurat lelaki di dalam sholat antara pusar dan lutut. Berarti pusar dan lututnya belum masuk aurat, tapi antara itu. Karena dijelaskan oleh para ulama, ma bainas sarati war rukbati, yaitu aurat laki-laki antara pusar dan lutut. Gitu. Tapi apakah boleh sholat begitu? Ya tentu nggak boleh. Nah, nanti kaitannya kepada adab, gitu. Kepada adab. Masa kita menghadap wali kota aja rapinya bukan main, menghadap Allah asal-asalan kan nggak boleh. Gitu. Tapi para ulama maksudnya gini, kalau kondisi seseorang tadi bajunya cuma segitu gimana? Gitu loh. Jadi ini dibahasnya sebetulnya ini bahas minimalnya buat ente laki-laki kalau nggak punya apa-apa, tutupi itu antara pusar gitu loh, maksudnya antara pusar dengan lutut kalau nggak punya apa-apa. Seperti tadi pada zaman awal-awal Islam, miskin para sahabat nggak punya apa-apa, sampai ada sahabat yang punya baju cuman satu bersama istrinya ganti-gantian. Ya kan? Jadi kalau sahabat ke masjid, istri di rumah telanjang nggak pakai apa, dia buru-buru pulang coba bajunya gantian. Gitu. Masya Allah. Luar biasa. Tapi semangat ibadah. Kemudian Allah berikan kemenangan, dibukakan ghanimah yang banyak, sehingga para sahabat menjadi kaya, tapi tidak bakhil, sombong, tetap membantu buat perjuangan lagi. Ya. Jadi aurat laki-laki antara pusar dan lutut. Adapun perempuan ya selain wajah dan kedua telapak tangannya. Lihat ya, kedua telapak tangan itu maksudnya sama belakangnya. Bukan kedua telapak tangan, cuma telapak tangannya doang. Ya, ada jilbab yang dia nutup begini, atasnya ditutup, ininya doang. Ini enggak. Maksudnya para ulama dalam sholat yang boleh dilihat kedua telapak tangan ini sama ini gitu, sama wajah. Kalau pada mazhab Abu Hanifah sama kaki. Tapi kebanyakan pada penjemur tangan sama wajah. Berarti kalau orang pakai cadar, kebanyakan jumhur ulama mengatakan itu hanya sunnah, nggak ada wajibnya. Kalau pakai cadar, itu sunnah. Ya, tidak ada wajibnya, karena batasan dalam sholat itu cuma itu. Gitu, ya, begitu. Ya, sebagaimana Allah berfirman, "Khudzu zinatakum inda kulli masjid." Khudzu, pakailah zinat, perhiasan kalian. Zinat itu maksudnya pakaian. Ketika setiap kalian datang ke masjid, jadi pakai baju yang cakep kalau ke masjid. Mau ke musola, jangan baju sudah bau seharian dipakai juga. Kecuali mungkin mepet waktunya, waktu sholatnya gitu ya. Tapi kalau kita ada keluasan waktu, baju yang cakep, pakai minyak wangi, ya kan? Kalau orang kita biasanya mungkin pakai sarung atau pakai jubah. Jangan ke masjid kaos, kayak nggak ada baju lagi. Itu Nabi Allah yang memerintahkan pakaian yang indah ketika kita datang ke masjid. Kecuali nggak punya baju, bajunya kalau semua saja udah. Tapi kalau kita punya baju jangan dipakai cuma hari raya doang. Kecuali bajunya yang bagusnya cuma hari raya cuma satu, ya lain. Tapi kalau ada beberapa, alhamdulillah kaum muslimin di akhir zaman seperti kita, Allah berikan rezeki yang banyak. Satu wanita punya baju sampai ratusan kedai, puluhan, sampai bingung. Belanja dulu itu juga masih murah.
Lelaki-laki dari kaum muslimin bajunya juga banyak, ada baju ini sekarang model baju buat ke masjid, baju buat ke restoran, baju buat kondangan, macam-macam kan. Iya. Maka pakailah, kata Allah, khuzu zinatakum inda kulli masjid. Ya. Pakailah baju yang indah ketika engkau sholat ke masjid. Berarti dari sini diambil faedah, hendaklah seseorang ketika menghadap Allah, maka dia beradab dengan sebaik-baik tampilan, gitu. Sebaik-baik tampilan, cakep, gitu. Jadi jangan pas menikah doang cakep gitu, ya. Menghadap Allah seperti itu, ya. Ini penting, gitu. Jelas ya? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tuqbalu salatul haidhi illa bi khimar. Ya, tidak diterima salat bagi orang yang telah balik kecuali dengan khimar, penutupnya itu dengan menutup auratnya. Dari situ diambil hukum syarat sahnya salat menutup aurat. Menutup aurat. Kemudian dalam buku ini kemudian dibahas sedikit di luar kaitan dengan sholatnya, ya, dibahas, diperhatikan. Aurat di dalam sholat sama di luar sholat itu berbeda. Bagi laki-laki di luar sholat, aurat itu dilihat dari sisi yang melihatnya ada 3 bagian. Yang pertama, kalau yang melihat istrinya bagaimana? Yang kedua, kalau yang melihat mahramnya bagaimana? Atau laki-laki yang lain. Yang ketiga, kalau yang melihat wanita ajnabiyah, wanita asing bagaimana? Itu dirinci oleh para ulama. Yang pertama, kalau lelaki yang melihat di luar sholat, istrinya tidak ada batasan, telanjang nggak apa? Yang lihat istrinya. Demikian juga suaminya. Itu sepakat para ulama. Ya tentu saja bukan di depan umum kan begitu. Ya. Karena sudah disahkan halal. Gitu. Ya, jadi kalau lelaki atau wanita suami istri tidak ada batasnya, dia bisa melihat semuanya. Dia melihat semuanya. Yang kedua, dilihat oleh mahramnya, misalnya anaknya, ibunya, dia kan perempuan juga, ya, anaknya, ibunya, atau keponakannya, ini mahram nih, nggak boleh dinikahi. Ya, neneknya misalnya, gitu. Maka kata para ulama, dia minimal menutup antara lutut dan pusar. Jadi seperti sholat, antara lutut dan pusar. Biasanya kalau dalam rumah orang biasa pakai celana pendek, kan gitu. Ya kan, kadang-kadang pakai kaos oblong, ya kan, kadang-kadang nggak pakai kaos, kan gitu. Maka nggak ada masalah, ya, gitu. Yang ketiga, dilihat oleh wanita ajnabiyah. Ini juga dirinci oleh para ulama. Jika wanita itu memandang lelaki itu dengan berlezat, misalnya lelakinya ganteng, haram, nggak boleh. Jadi nggak boleh satu pun dilihat, gitu, nggak boleh. Wanita melihat lelaki, lakinya ganteng, misalnya, karena akan menimbulkan sangat berbahaya. Terjadi perselingkuhan, kan begitu kadang-kadang, ya kan? Terjadi perzinahan. Apalagi kalau dia melihat postur lekuk tubuhnya laki-laki dan wanita, kebalikannya juga seperti itu nanti. Maka karena pada mazhab Syafi'i haram, gak boleh dilihat kalau dia memandangnya dengan syahwat. Tapi kalau dia memandangnya hanya sebatas memandang keperluan, maka cukup dia lihat wajahnya, jangan lihat yang lain. Perempuan, ya, misalnya jalan ada klien gitu ya. Cuman kan orang nggak ngerti ini kadang-kadang, gitu. Ya, itu jadi masalah di situ. Kadang-kadang interaksi dengan lawan jenis dekat-dekat terjadilah fitnah, kan gitu, terjadi perzinahan, akhirnya timbul suka sama suka. Ini bahaya ya, seperti itu. Itu dibahas oleh para ulama, terutama mazhab Syafi'i. Nggak boleh, nggak boleh. Ya, maka ini penting buat kita memahami benar-benar. Jadi
kalau seorang wanita ajnabiyah, wanita yang asing, dia melihat seorang lelaki, dia bukan suaminya, orang lain, tidak boleh terus menerus. Ya, tidak, apalagi kalau lelakinya ganteng, badannya berbentuk. Ya kalau lelakinya jelek kayak saya ini ya nggak ada yang mau. Gitu. Mungkin lain lah. Tapi kita bahas mungkin yang wajahnya ganteng, ya kan? Itu bisa fitnah buat wanita, bisa. Ya, demikian juga wanita, auratnya kalau di luar sholat, ya kalau sama suaminya tidak ada batas. Kalau sama mahramnya seperti sholat. Bahkan sebagian ulama berpendapat dia boleh membuka rambutnya di mahramnya, ya, mahramnya. Ama wanita yang umum, yang nanti dibahas kalau wanita kafirah beda lagi. Tapi wanita kaum muslimin, tapi terutama mahram yang boleh. Ya, boleh. Seperti misalnya keponakannya datang, dia biasa nggak pakai jilbab di rumah, nggak ada masalah, nggak ada masalah. Gitu. Yang penting tetap pakai baju kan gitu. Nanti keluar nanti pakai jilbab. Sampai kelihatan dadanya, misalnya dia lagi menyusui, datang adiknya, datang omnya, itu mahram, gitu. Nggak ada masalah. Ya, seperti itu. Ya. Tapi kalau kaitannya nanti yang melihatnya orang non kafir, wanita kafirah, itu nggak boleh, karena nanti bisa menimbulkan fitnah. Apalagi lelaki asing, lebih nggak boleh lagi. Bahkan kalau pada mazhab Syafi'i, seluruh tubuh wanita aurat. Jadi di sebagian negara diterapkan mazhab ditutup pakai cadar, bukan cadar lagi, niqab. Nggak boleh. Saking takutnya terjatuh fitnah, gitu, ya, takutnya terjatuh fitnah. Maka aurat itu salah satu pintu masuknya syaitan. Maka kalau wanita sudah nggak ada aurat, maksudnya nggak ada malunya, itu biasanya kacau, rusak. Kalau dia punya suaminya gelisah terus, bersolek, berdandan, ini gitu, takut terjadi fitnah. Akhirnya nanti terbujuk sama laki-laki lain, gitu, ngeri. Makanya dianjurkan atau diwajibkan bagi seorang wanita untuk berjilbab, dan dibiasakan keluar rumah berjilbab. Maka orang lain lihat nggak boleh kelihatan rambut, harus berjilbab, kecuali di dalam rumah. Boleh anaknya, ibunya, nggak masalah. Ya, ini penting nih ya, karena banyak orang nggak paham ini. Sholatnya rapi, tapi habis sholat nanti pakaiannya ketat. Pakai jilbab juga salah kalau pakaiannya ketat. Jilbabnya kan repot kalau begitu. Dilihat, dosa nggak dilihat saya kan gitu. Apalagi kalau yang bujangan, aduh nambah stres. Gitu. Itu penting untuk kita pahami. Kemudian para ulama membahas bagaimana kalau dia tidak mendapati baju untuk menutup auratnya. Sehingga kata para ulama, kalau ada tanah tutup sama tanah. Kalau nggak bisa juga nggak ada apa-apa, minimalnya bisa menutup depan belakangnya, pantat sama depan gitu. Sampai begitu dibahas. Kalau nggak ada apa-apa, bisa saja terjadi di satu tempat kebakaran, bisa saja, gitu ya. Kalau nggak ada juga, fattaqullaha mastata'tum, sholat dalam keadaan telanjang, seperti orang yang dipenjara di beberapa di Yahudi itu ditelanjang, seperti yang di Suriah orang-orang Ahlus Sunnah itu ditelanjang berbulan, sholat dalam keadaan begitu, disiksa habis-habis. Ya, itu terjadi. Jangan disolat sesuai kemampuannya, karena nggak bisa mau minta tolong di mana, nggak ada, gitu. Ya.
Ini penting untuk kita pahami. Jelas ya? Kemudian yang terakhir adalah masuk menghadap kiblat. Menghadap kiblat, ya. Kalau pada mazhab Syafi'i itu dirinci harus benar-benar pada zatnya Ka'bah. Itu kan kalau yang tinggal di sana. Kalau di Mekah mungkin masih kelihatan agak jauh berapa puluh, masih ada Zam-Zam Tower, kelihatan gampang. Nah kalau di Indonesia bagaimana? Menghadap kiblatnya itu harus benar-benar direct pas. Nah para ulama berbeda pendapat, ada dua pendapat. Kalau yang jauh tidak terlihat Ka'bah, maka cukup arahnya saja. Nggak harus tepat presisi gitu ya, arahnya saja. Mau dia nanti agak ke kanan mungkin 5 atau 10 atau ke kiri gitu ya, maka yang penting arahnya pas. Dan ini pendapat yang mudah, yang untuk meringankan kalau dirinya tepat susah. Kalau sekarang bisa nggak begitu pakai map? Nggak apa-apa. Ya kan presisinya kan nggak mungkin 100% presisi, ya kan? Karena kan kejauh, ya kan? Maka itu sudah mencukupi, sudah mencukupi. Kemudian para ulama membahas jika dia tidak tahu kiblat, ya nggak tahu kiblat di satu tempat, kemudian dia sholat semampu dia sholat. Ternyata selesai sholat dikasih tahu tuh arahnya berlawanan, maka sholatnya tetap sah kata Allah. Nggak usah diubah, sholatnya tetap sah. Bahkan dirinci lagi, jika dia sholat, pengecualiannya jika dia sholat seperti sholat di kapal atau di kereta yang berjalan, bingung kiblatnya, atau dia nggak bisa menghadap kiblat, susah. Ini pesawat gimana? Ya kan, kursinya kalau ekonomi kan susah, ya kan? Gitu. Sedangkan orang menghadap kiblat itu nggak boleh palanya, nggak boleh begini, tapi sama badannya. Harus dia begini, atas susah nih. Kalau bisa nggak apa-apa, dia menghadap kiblat dulu, baru setelah itu mengikuti arahnya pesawat kemana, atau mengikuti arahnya kapal kemana. Tapi kalau nggak bisa, maka tidak ada masalah, sholatnya tetap sah. Dia tidak perlu mengulanginya lagi. Ya, jelas nih Pak. Ada pertanyaan? Ini 4 syarat sahnya sholat. Apa tadi yang pertama? Suci. Baru tadi dirincinya tuh ada beberapa. Yang kedua, masuk waktu sholat atau dia mengerti tentang masuknya waktu sholat. Yang ketiga, menutup aurat. Tadi batasannya aurat itu apa saja, gitu ya. Baru yang keempat, menghadap kiblat. Dan ini pendapat kebanyakan ulama, menghadap kiblat. Tapi pengecualiannya jika dia tidak mengerti arah kiblat di satu tempat atau dalam perjalanan, maka sholatnya menurut apa yang ia yakini kiblat ini mana, gitu. Ya, tapi kalau sekarang kayaknya nggak mungkin, kan sudah ada HP, mungkin ada yang meringankan, gitu. Tapi kadang-kadang HP juga nanti di tengah gunung nggak ada sinyal, kan susah juga. Benar nggak? Sinyal mati nih, saya baru beli kuota nggak ada. Jadi gimana? Ya sudah, sesuai dengan keyakinan kita arahnya mana, kan begitu, ya kan? Maka yang seperti ini tidak ada masalah, gitu. Ya, jadi itu 4 syarat sahnya salat, gitu, syarat sahnya salat, gitu. Tapi ada sebetulnya satu lagi yang paling penting dan lebih utama lagi, tapi itu bukan cuma pada syarat sahnya salat, yaitu tidak boleh sucinya hatinya dari kesyirikan, dari riya. Nah, ini susah. Karena syarat diterimanya amal seseorang itu 2.
Pertama, ikhlas karena Allah. Kedua, mengikuti Nabi. Ikhlas karena Allah, mengikuti Nabi. Kalau mengikuti Nabi seperti ini, fikih ini diajarkan dari Nabi. Nah, hadisnya begini, hadisnya begini. Tapi kalau ikhlas itu masalah hati. Kalau dia tidak ikhlas karena Allah dalam salatnya, karena ria, meskipun terpenuhi syarat semuanya rukunnya, tidak diterima di sisi Allah. Jadi ini yang paling penting, hendaklah orang salat benar-benar meluruskan niat karena Allah, bukan karena selainnya, bukan karena pujian, bukan karena sanjungan, bukan ingin dibilang ini, ingin dibilang enggak, karena Allah. Yang kedua, nggak boleh melakukan kesyirikan. Orangnya sholatnya rajin juga datang ke dukun. Nah, ini repot. Rajin sholatnya, datang ke dukun juga rajin. Kalau ada masalah sebentar ke dukun. Sholatnya rajin, tapi di rumahnya punya jimat-jimat. Karena itu menafikan keikhlasan kepada Allah. Ini yang agak berat di situ kadang-kadang. Sholatnya rajin, tapi percaya sama yang jin-jin. Kayaknya bikin sesajen, potong sana, potong sini, ayat gitu. Ini repot yang seperti ini. Ini bisa menggugurkan pahala sholatnya. Gitu. Tapi itu biasanya masuk kepada pembahasan akidah. Makanya kalau dalam masalah fikih, di bahasa yang nampak namanya isinya, kelihatan. Dia nggak bahas masalah hati. Gitu. Maka kalau yang nampak itu gampang, kalau ada yang menyelisihi aneh bisa kita tegur. Tapi hati orang nggak ada yang tahu. Tapi tadi saya bilang penentu utamanya sebetulnya adalah pada hati kita. Apakah ikhlas karena Allah apa tidak? Allah berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din." Tidaklah kami perintahkan mereka melainkan untuk memurnikan ibadah itu hanya untuk Allah. Allah berfirman lagi, "Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in." Hanya kepada Engkau lah kami beribadah. Seluruh ibadah yang kita kerjakan hanya untuk-Mu ya Allah. Tidak boleh dimasukkan apapun. Nggak boleh. Itu yang susah. Itu susah. Susah. Kalau yang begini-gini mah mudah, pakaian yang rapi, minyak wangi, tapi hati. Apalagi tadi saya bilang ingin dipuji, ada sifat ria, sifat ujub, bahaya. Apalagi kalau ditambah dengan adanya kesyirikan yang dia lakukan. Kan gitu. Datang ke dukun, punya jimat. Ada repotnya seperti ini. Meminta-minta kepada orang-orang mati, nggak boleh seperti ini. Ini diperhatikan karena itu bisa menggugurkan pahala kita. Allah berfirman, "La in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin." Jika engkau menyekutukanku, la yahbatanna 'amaluka, maka akan terhapus semua amalmu, kata Allah Subhanahu wa taala. Wa la takunanna minal khasirin, dan engkau termasuk dari orang-orang yang merugi nanti di akhirat. Makanya penghancur, perusak amal soleh, diantaranya sholat, kesyirikan paling besar. Maka syaitan bagaimana menggelincirkan seorang muslim agar jatuh kepada kesyirikan. Sholatnya nggak dicegah, biarin aja sholat, tapi syiriknya kuat. Karena nanti sia-sia amal solehnya. Itu yang berbahaya. Ya. Maka jaga benar-benar amal soleh kita dari dua sisi. Jadi dari sisi fikihnya syarat-syaratnya terpenuhi,
Tapi yang paling pokok dari sisi hati, jaga daripada riya, daripada sanjungan, sum'ah, pujian, gitu ya, daripada kesyirikan. Ini jaga. Ini yang paling sulit, itu paling sulit. Ya, ada pertanyaan? Ya, balik. Assalamualaikum warahmatullahi. Ada kitab namanya Tazkiyatun Nafas, pensucian hati. Ini dibahas dalam kitab-kitab para ulama seperti Al-Imam Ibnu Qayyim Jauziyah. Banyak para ulama membahas tentang hati. Ya, banyak. Itu termasuk penyakit-penyakit hati. Ini susah mengobatinya. Salah satu cara yang paling ampuh adalah dia pelajari, berilmu tentang tauhid itu apa. Kemudian lawan dari tauhid syirik juga dia harus tahu. Dia harus mengerti bagaimana iman kepada Allah cakupannya apa saja. Tapi kalau nggak paham ini repot. Tadi sholatnya rajin juga ke dukun. Karena ketidaktahuan mungkin banyak orang nggak tahu. Dipikir itu nggak ada masalah, gitu. Karena tidak sampainya ilmu kepadanya, kasihan. Maka menunjukkan ilmu itu wajib dipelajari, karena itu terkait dengan hukum asal fardhu ain, yaitu kita beriman kepada Allah terkait seluruh kaitannya dengan iman kepada Allah dan lawannya. Maka orang baru masuk Islam yang diperintahkan apa? Mengucapkan 2 kalimat syahadah. Itu nanti dijelaskan oleh para ulama 2 kalimat syahadah. Ada rukunnya, ada pembatal-pembatalnya, ada syarat. Ini kan udah pernah saya jelaskan pada ketika menjelaskan tentang lafaz azan dan ya kan? Lafaz azan dan iqamah. Pernah saya jelaskan. Kalau orang nggak paham ini, maka akan mudah terjatuh kepada kesyirikan tanpa ia sadar. Jadi mau tidak mau dia harus belajar minimalnya rukun iman. Bagaimana iman kepada Allah? Apa cuma kita bilang iman kepada Allah, percaya adanya Allah, udah? Kan begitu seringnya jawabannya. Apa sebatas itu? Enggak. Panjang dulu. Rinciannya biasanya nanti ada 4 poin. Belum lagi lawan iman kepada Allah, kesyirikan. Syirikan menduakan Allah. Apa makna syirik? Syirik ada berapa bagian? Ada syirkul akbar, ada syirkul asghar. Nah, ini harus dipelajari. Mungkin nanti satu saat saya akan bahas. Ada kitab bagus namanya Durusul Muhammad li'ammatil muslimin. Pelajaran-pelajaran yang penting bagi kalangan orang-orang awam kaum muslim. Itu dijelaskan dengan ringkas, simpel, dasar-dasar Islam.
dari rukun salat, pembatal salat, syarat-syaratnya, gitu ya, tata cara wudhunya, sampai masalah tauhid itu apa, syirik itu apa, supaya kita mengerti. Apa sebabnya orang terjatuh kepada kesyirikan? Tidak adanya ilmu, nggak ngerti. Kalau yang seperti ini jahil bodoh, maka perlu dinasihati, jangan dimaki-maki, di apa ada, dinasihati berdua, jangan di depan orang, ditegur dengan empat mata. Karena kebanyakan orang nggak ngerti itu syirik, karena nggak ngerti. Dia pikir syirik itu hanya menyembah patung, kan itu. Selain itu bukan syirik. Makanya harus paham. Ya mau nggak mau harus belajar. Tadi pertanyaan pertama apa tadi? Lupa lagi. Oh nggak bisa lah. Ngikuti waktu di Jakarta, sedangkan dia nggak boleh ya ngikuti waktu di sana, kan selisihnya jauh perbedaannya kan. Kan tadi untuk mengetahuinya waktu-waktu sholat kan ada tiga. Kalau dia alim tentang mengetahui waktu-waktu sholat, dia lihat matahari kan gitu tuh. Lihat, cari tempat tinggi. Misalnya kalau dia nginep di hotel, kelihatan kan? Ternyata nggak ada nih, semuanya gedung. Maka cara yang kedua, dia zone, dia mengira-kira, kira-kira gitu. Atau dia tanya sama ustadz yang dekatan situ ada nggak kenal, dia cari komunitas di situ kan gitu. Nggak bisa juga taklid, dia pakai HP waktu sholat Jumat Amerika misalnya, ya kan? Waktu sholat zuhur pasti kan keluar, ya kan? Itu sih begitu caranya, bukan ngikutin di Jakarta. Nggak mungkin lah, nggak mungkin. Nggak mungkin. Dia harus lihat tadi tiga poin ini. Ya, ya kalau orang bodoh nggak ngerti ya mungkin tidak berdosa. Ngerti apa mau diapain? Berarti kurang belajar, harus belajar. Ya harusnya yang tahu ngasih tahu. Atau dia bertanya sama yang ngerti, saya di sini begini, bagaimana hukumnya, bagaimana, kan begitu. Ya kalau nggak tanya, dia diam aja, ya repot. Sekarang di setiap negara kan ada komunitas Muslim, ya kan? Tinggal dia mau cari tahu aja dia tanya. Yang susah kali-kali kan bahasa, bisa nggak bahasanya gitu, ya kan? Kalau nggak bisa agak repot memang. Kalau bisa enak, ya kan? Bahasa ya karena susah bahasa. Kalau kita ngerti bahasa yang penting. Kalau nggak ngerti ya itu repot. Gitu. Ya, ada lagi? Cukup ya? Berjalan? Ada yang mau ditanyakan? Iya. Kan tadi dirinci kalau di luar sholat. Kalau di depan suaminya berarti di kamar. Kalau dia mau pakai nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Kan kalau telapak tangan itu ini sama ini, bukan ini doang maksudnya tangannya. Ini sama ini, gitu. Di luar pun begitu. Maka orang di luar kalau dia tadi kalau di depan suaminya ya dia mau buka baju nggak ada masalah. Tapi ketika dia udah keluar kamar, ada anak-anaknya ya nggak mungkin dia terlanya kan, dia minimal dia biasanya pakai baju kan gitu, tapi kadang-kadang nggak pakai jilbab. Tapi kalau dia nanti keluar rumah kan yang lihat orang banyak ini, maka dia harus cuma wajah sama tangannya kalau keluar rumah. Maksudnya apa?
yang dilihat, yang boleh lihat sama orang lain, wajah sama tangan. Bahkan kalau pada mazhab Syafi'i, kalau wanitanya cantik harus pakai niqab. Takut fitnah. Kalau cantik banget Jamilah harus ditutup. Boleh, nggak apa-apa kalau pakai juga. Tapi dalam batasan sholat itu wajah dan kedua telapak tangan itu dibuka, iya. Selain itu baru ditutup. Ada yang sampaikan kalau kita lagi sholat masker dibuka, gitu. Nggak apa-apa, pakai aja nggak ada masalah. Apalagi itu darurat karena virus menyebar. Itu mah nggak ada, itu pembahasannya lidarurah, nggak ada masalah. Dia mau pakai ninja misalnya, takut kena virus ya oke aja kan gitu, karena sudah terjadi virusnya. Kecuali belum terjadi kan orang dibilang aneh nih, nggak ada virus nggak apa, sholatnya tertutup semua. Itu nggak boleh Pak. Gitu. Dan yang dibolehkan nanti bagi wanita dilihat itu ketika nazar, ketika nikah, mau nikah jalan. Jadi kalau seorang bujangan ingin melamar wanita, dianjurkan dia melihat kepada wanitanya supaya ada timbul keinginan, cakep nih, nikah, gitu. Ya, boleh lihat betisnya, kata para ulama nih. Kalau dia ada keinginan untuk menikah, lihat wanitanya, lihat betisnya, gitu ya. Lihat lehernya, gitu ya. Lihat, selain dari wajah sama tangannya. Tapi itu dalam kondisi dia nazar, itu mau melamar. Kalau dalam Islam itu menikah itu urutan yang pertama namanya nazar dulu, melihat dulu. Baru yang kedua khitbah, pinangan. Yang ketiga khutbah, nikah. Yang keempat walimah, pesta. Nggak ada pacaran pada Islam, biasa dijodohkan. Nah, si lelaki harus melihat, demikian juga perempuan. Kalau ternyata jelek banget, ya wajar, dia nggak apa-apa, nggak ada masalah. Misalnya dipoto sama fisiknya beda gitu, ya, maka dilihat, jangan sampai nggak lihat, gitu, ya. Apalagi kalau mau menambah yang kedua, ketiga misalnya, ya tetap dilihat, gitu. Karena itu menumbuhkan rasa keinginan nikah. Nah, itu dianjurkan. Tapi selain itu nggak boleh, maksudnya dia nggak nikah, coba dong buka dong jilbab kamu, nggak boleh. Saya mau lihat tuh, angkat dong betisnya, saya mau lihat, nggak boleh, haram aja dosa. Gitu. Kalau yang jelas lehernya apa? Itu ke dalam kondisi nazar. Gitu Pak. Ya. Kalau urusan pernikahan itu semangat, ya. Itu gairah muda. Ya, gairah muda lagi mau barang, mantap. Ada lagi yang lain? Cukup ya. Berarti kita nanti masuk ke bab berikutnya, insyaallah adalah yang paling penting, rukun salat. Ya, rukun salat. Ini yang kita bahas adalah syarat sahnya salat. Nanti ada syarat wajibnya salat. Syarat wajibnya salat tadi Islam, balik, berakal. Itu tiga itu. Dalam semua amalan Islam, balik, berakal. Jadi bukan hanya salat. Ya, yang dirinci itu pada masalah salat ini yang syarat sahnya salat. Ya, syarat sahnya salat. Jadi semua dianjurkan tetap sah, tetapi tentu saja belum ada kewajiban. Kalau dia salatnya benar, berpahala kata para ulama. Kalau salat diajarkan dari mulai usia 7 tahun dalam salat. Belum balik diajarkan salat.
Tapi kalau laki-laki jangan disuruh di rumah, di masjid. Yo kalau dibiasain di rumah nanti gak mau ke masjid. Jumatan juga gak mau, repot. Biasain ke masjid, dia tentu dicontohkan sama orang tuanya. Kalau bapaknya nggak pernah ke masjid, anaknya suruh ke masjid ya sama aja bohong. Bapaknya dulu harus contohkan. Ya, cukup ya. Kita tutup. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.